Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Di video kali ini kita akan membahas tentang indikator mutu rumah sakit. Bagaimana kita menarik indikator dan bagaimana kita menentukan indikator prioritas. Berkaitan dengan indikator itu bisa kita temukan di PMKP. Di dalam PMKP 3 disebutkan rumah sakit melakukan pengumpulan data. Jadi surveyor akan mencari model pengumpulan data yang dibuat rumah sakit. Nah, pengumpulan data itu titik beratnya itu adalah poin A sampai dengan C. Itu berarti meliputi indikator nasional mutu rumah sakit, indikator prioritas rumah sakit, kemudian indikator prioritas unit kerja. Indikator prioritas rumah sakit atau kita sebut dengan IMPRS dan indikator prioritas unit kerja telah dibuat profil indikator. Jadi setiap indikator prioritas itu dibuat profil indikatornya. Nah, kalau kita lihat keputusan Menteri Kesehatan nomor 1128, indikator yang digunakan itu agak berbeda kalau kita bandingkan dengan standar akreditasi rumah sakit. Baik itu adalah edisi 1 ataupun 1.1. Dulu kita kenal itu adalah indikator area manajemen IAM, kemudian indikator area klinis atau IAK. Kalau di dalam konsep yang baru di dalam standar akreditasi rumah sakit, seluruh rumah sakit itu wajib melakukan pengukuran indikator mutu yang kita sebut dengan indikator nasional mutu rumah sakit. Ada 13 indikator kan gitu. Dan itu sudah diatur di dalam edaran dan ketentuan dari Kementerian Kesehatan. Jadi rumah sakit harus melaporkan itu. Pelaporannya menggunakan dashboard sistem informasi yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan dan pelaporannya itu rutin dilakukan setiap bulan begitu. Nah, laporan indikator nasional mutu rumah sakit juga dilaporkan atau bagian yang tidak terpisahkan dari laporan PMKP yang itu dilaporkan kepada direktur, dari direktur kepada Dewan Pengawas, kemudian ada feedback dari Dewan Pengawas dengan periode setiap 3 bulan. Nah, jadi indikator nasional mutu rumah sakit, seluruh rumah sakit itu memiliki indikator tersebut, baik itu rumah sakit umum ataupun rumah sakit khusus. Yang kedua adalah indikator mutu prioritas rumah sakit. Jadi kalau kita gambarannya rumah sakit itu menetapkan indikator mutu unit. Dari indikator mutu unit itu kemudian ditentukan satu yang kemudian menjadi indikator prioritas mutu unit. Satu menjadi indikator prioritas mutu unit. Dari indikator-indikator mutu unit, itu kemudian ada yang dipilih menjadi indikator mutu prioritas rumah sakit. Gitu. Jadi indikator mutu prioritas rumah sakit berasal dari indikator mutu unit. Karena yang mengambil data itu adalah unit kerjanya. Nah, ada beberapa klausul khusus tentang kita membuat indikator mutu rumah sakit. Yang pertama, itu satu indikator, ya, itu berasal dari setiap sasaran keselamatan pasien. Jadi ada 6 sasaran keselamatan pasien itu melahirkan satu indikator pada masing-masing sasaran. Sehingga berdasarkan keselamatan pasien, itu berarti ada 6 sasaran yang harus dilaporkan. Begitu. Yang kedua adalah indikator pelayanan klinis prioritas, minimal satu indikator. Jadi rumah sakit itu memiliki namanya program unggulan. Nah, dari program unggulan itu kita tentukan satu indikator dari program unggulan. Program unggulan ini yang kita kenal dengan indikator klinis prioritas. Yang ketiga adalah indikator sesuai dengan tujuan strategis rumah sakit. Jadi rumah sakit memiliki rencana strategis atau Renstra. Nah, satu indikator itu berasal dari key performance indikator yang ada di Renstra rumah sakit. Silakan rumah sakit memilih, asalkan itu berasal dari rencana strategisnya. Yang kedua adalah indikator terkait dengan perbaikan sistem. Itu dipilih satu indikator, perbaikan sistem. Contohnya misalkan ada rumah sakit mengambil satu area perbaikan sistem. Misalkan adalah area yang diambil dari
FMEA, Failure Mode Effect Analysis begitu. Kemudian yang kelima adalah indikator terkait manajemen risiko. Jadi di dalam manajemen risiko itu ada prioritas risiko. Dari sekian banyak prioritas risiko, itu kemudian diambil satu yang kemudian menjadi bahan indikator prioritas yang ada di PMKP. Nah, indikator prioritas manajemen risiko ini itu nanti merupakan hasil rapat penentuan indikator yang melibatkan komite K3 rumah sakit. Kemudian untuk rumah sakit pendidikan, ada indikator terkait dengan penelitian klinis, program pendidikan kedokteran minimal satu indikator. Ini khusus untuk rumah sakit pendidikan. Nah, bila kemudian dalam satu tahun itu terdiri dari 4 triwulan pelaporan, maka bila sudah mencapai target standar yang diharapkan, maka rumah sakit itu bergeser mengganti dengan indikator mutu yang baru pada area yang dimaksudkan di dalam elemen penilaian. Misalkan, indikator klinis layanan prioritas yang berasal dari program unggulan. Kita sebut program unggulannya adalah seksio, sesaria pada rumah sakit ibu dan anak. Maka bila kemudian indikatornya itu adalah waktu tunggu operasi elektif begitu, itu sudah memenuhi target, maka rumah sakit dapat berpindah, tetapi tetap pada area layanan unggulan atau layanan klinis prioritas. Jadi itu adalah gambaran bagaimana kita menarik indikator. Kemudian tentang profil indikator, itu di Kementerian Kesehatan itu sudah ada buku profil indikator dan kita bisa ambil referensinya dari sana. Jadi sampai bertemu pada video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.